Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Ini tugas saya, koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional CGP angkatan 11 Kabupaten Pangandaran. Perkenalkan Ibu Bapak Guru Hebat, saya Rudi Kustiadi dari SMK Negeri 1 Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, CGP Angkatan 11. Baik Bapak Ibu, izinkan saya mempresentasikan tentang koneksi antar materi 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial dan emosional hanya berfokus pada pengelolaan emosi siswa, sehingga mereka dapat belajar dengan lebih baik. Sehingga saya cenderung lebih fokus pada aspek akademis dan kurang memperhatikan pentingnya keterampilan sosial emosional dalam proses pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional memiliki cakupan yang lebih luas dan mendalam. Pendidikan sosial dan emosional tidak hanya membantu siswa mengelola emosi mereka, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial, membangun hubungan yang positif, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial dan emosional juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung kesejahteraan psikologi siswa. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologi. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari dari PSE ini adalah pentingnya kesadaran diri dan manajemen diri, keterampilan berelasi dan kesadaran sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pentingnya kesadaran diri dan manajemen diri, jadi yang pertama itu memahami dan mengelola emosi sendiri adalah langkah pertama untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif. Kemudian keterampilan berelasi dan kesadaran sosial membangun hubungan yang positif dan memahami perspektif orang lain membantu menciptakan komunitas sekolah yang inklusif dan suportif. Yang ketiga, tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, mengajarkan siswa untuk membuat keputusan yang baik dan bertanggung jawab, membantu mereka menjadi individu yang mandiri dan bertanggung jawab. Perubahan yang akan saya terapkan di sekolah dan di kelas bagi murid-murid, saya akan mengintegrasikan kegiatan yang mendukung pengembangan keterampilan sosial emosional dalam pembelajaran sehari-hari, seperti diskusi kelompok, permainan peran, dan refleksi diri. Saya juga akan menciptakan lingkungan kelas yang aman dan mendukung, di mana setiap siswa merasa dihargai dan didengar. Bagi rekan sejawat, saya akan berbagi pengetahuan dan strategi tentang pembelajaran sosial dan emosional dengan rekan sejawat melalui sesi pelatihan dan diskusi. Saya juga akan mendorong kolaborasi antar guru untuk menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung kesejahteraan emosional dan sosial bagi semua siswa. Setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional, ada beberapa perubahan signifikan yang dapat diamati dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemimpin pembelajar. Yang pertama, pengetahuan. Pemahaman tentang 5 kompetensi sosial emosional. Ada 1, kesadaran diri, manajemen. Yang kedua, manajemen diri. Yang ketiga, kesadaran sosial. Yang keempat, keterampilan berelasi. Dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab menjadi meningkat pada diri saya. Kemudian keterampilan, saya mengembangkan keterampilan dalam mengelola emosi, membangun hubungan positif dengan siswa, dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Adapun sikap, ada peningkatan dalam kesadaran diri dan empati.
yang membantu saya menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan siswa. Sikap positif ini juga mencakup komitmen untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Berikut adalah kaitan dengan modul-modul sebelumnya. Refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang holistik, mencakup aspek intelektual, emosional, dan sosial. PSE sejalan dengan filosofi ini dengan fokus pada pengembangan karakter dan kesejahteraan emosional siswa. Kemudian modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Pendidikan sosial, pembelajaran sosial dan emosional memperkuat peran guru sebagai fasilitator yang mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa. Nilai-nilai seperti empati, kepedulian, dan tanggung jawab yang diajarkan dalam modul ini sangat relevan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian dengan visi guru penggerak mencakup menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. PSE membantu mewujudkan visi ini dengan menyediakan strategi untuk membangun hubungan positif dan lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Kemudian dengan budaya positif, PSE berkontribusi pada pembentukan budaya positif di sekolah dengan mengajarkan keterampilan sosial emosional yang membantu siswa dan guru berinteraksi dengan cara yang konstruktif dan saling menghormati. Pembelajaran berdiferensiasi. PSE mendukung pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan memperhatikan kebutuhan emosional dan sosial mereka. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan individu siswa yang sejalan dengan prinsip PSE untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan relevan. Terima kasih. Setelah mempelajari modul ini, saya semakin memahami pentingnya pembelajaran sosial dan emosional dalam menciptakan lingkungan belajar yang holistik dan inklusif dengan menerapkan prinsip-prinsip PSE. Kita dapat membantu siswa mencapai potensi akademis mereka sekaligus membekali mereka dengan keterampilan hidup yang esensial. Sebagai calon guru penggerak, saya berkomitmen untuk terus mengembangkan diri dan menerapkan perubahan positif di kelas dan sekolah, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung bagi semua individu. Bersama-sama kita bisa membangun generasi yang cerdas secara intelektual dan kuat secara emosional. Bergerak, tergerak, menggerakkan.